Nge-lag. Oh itu apa? Hang ya? Ya udah tadi restart dulu. Hang. Shalom. Luar biasa pada pagi hari ini. Syukur ya kita bisa kembali, kita bisa memuji Tuhan. Nanti luar biasa sekali pujian yang disampaikan oleh Bu Fenty. Saya nggak janjian sama Bu Fenty, tapi rupanya kita sudah sehati ya. Pujiannya nyambung dengan apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Ibu saudara, sambil laptopnya di restart. Karena hari ini saya akan menyambung dengan beberapa pembahasan dalam beberapa minggu terakhir selama bulan November ini, yaitu tentang pengharapan dan penantian ya Bapak Saudara. Dan hari ini saya akan membahas tentang yang saya beri judul Hope versus Optimism ya, harapan versus optimisme. Kita baca ayatnya dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Ya, kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca sama-sama ya Bapak Saudara, Ibrani 11 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat akhir-akhir ini, hidup kita tampaknya bukan semakin mudah ya, tetapi semakin sulit ya. Kalau kita lihat banyak berita-berita di media sosial. Saya pernah lihat ada di media sosial ada seorang ayah ya di Malaysia. Dia sudah tidak sanggup merawat anaknya sehingga anaknya dibawa ke panti asuhan. Lalu ditinggal di situ. Anaknya nangis di situ, yang cewek ya, ada 3 anaknya kalau nggak salah. Yang cewek nangis, yang cowok diem aja ya. Karena apa? Ayahnya ini merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi dia bisa merawat anak-anak ini. Dia bilang sama anaknya apa? Suatu hari ayah akan jemput kamu kembali ya. Tapi kayaknya sih nggak bakal dijemput ya. Udah ditinggal, ada bapaknya kawin lagi nanti. Ya, itu sangat melukai hati saya melihat video itu, Saudara ya. Kita lihat meskipun si anak yang cowok itu diem aja, tapi pasti itu melukai hatinya, di mana dia ditinggalkan oleh ayahnya, dia ditinggalkan oleh papanya seorang diri, seakan-akan dia ditolak ya. Itu akan terbawa terus sampai dia dewasa ya. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, ada sebuah pernyataan dari Friedrich Nietzsche ya. Friedrich Nietzsche bilang begini, hope is the most evil of evils because it prolongs man's torment. Artinya apa Bapak Saudara? Friedrich Nietzsche ini bilang, harapan adalah hal yang paling jahat dari segala yang jahat karena itu memperpanjang penderitaan manusia.
Kira-kira Bapak Ibu Saudara setuju gak? Kalau harapan, ini kata orang yang gak percaya Tuhan ya, harapan adalah hal yang paling jahat di antara berbagai hal jahat karena itu memperpanjang penderitaan manusia. Dasar dari pemikiran ini adalah kehidupan itu penderitaan. Harapan itu sebuah tindakan menyangkal diri, berusaha menghalangi penderitaan yang harusnya berakhir, pada kenyataannya nggak pernah berakhir. Ya, jadi statement ini berkata kira-kira ya udah kalau kamu hidup ya kuat-kuatin aja deh, penderitaannya nggak pernah berakhir. Telan aja semua, udah hadepin aja deh, pokoknya penderitaannya nggak pernah berakhir. Ya. Ini adalah pandangan orang yang pesimis, ya. Pandangan orang yang pesimis tadi, si Friedrich Nietzsche. Ada pandangan yang lebih populer secara psikologis untuk manusia modern seperti kita, yaitu namanya apa? Optimisme, ya. Optimisme atau positivisme. Optimisme ini meyakini bahwa seorang individu bahwa masa depannya itu akan baik atau positif. Ya. Optimisme ini yakin bahwa masa depan ini akan terjadi hal yang lebih baik dari saat ini. Meyakini bahwa masa depan akan lebih indah dari saat ini. Meyakini bahwa yang penderitaan saat ini enggak nanti juga akan baik gitu ya. Nah, optimisme itu membantu kita menghadapi kesulitan hidup dengan 3 cara ya. Yang pertama, optimisme itu adalah merupakan strategi mengatasi stres yang lebih efektif. Ya. Yang pertama, optimis ini biasa orang gunakan untuk mengatasi stres ya. Orang optimis menghadapi masalah. Dia orang yang nggak suka kabur dari masalah. Kalau ada masalah, dihadapin. Dia berfokus pada bagaimana menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, misal ada seorang yang di PHK gitu ya. Ada orang tiba-tiba hari ini dipanggil ke head office, kita ada pengumuman hari ini. Ternyata di PHK. Orang yang optimis, dia akan fokus pada masalah. Dia akan langsung mencari penyelesaian masalahnya, mencari pekerjaan baru, mencairkan BPJS-nya mungkin, buka usaha kukusan, ya apapun dilakukan untuk mengatasi masalahnya. Yang kedua, dia tuh bisa fokus pada memperbaiki emosi dia. Jadi misalkan dia didiagnosa penyakit yang serius gitu misalkan. Nah, dia ini orang yang optimis, mereka bisa berfokus untuk mengatasi emosi negatif yang ada. Ya, dia akan berusaha, sudahlah nggak apa-apa, pasti bisa sembuh, pasti bisa sembuh. Kira-kira begitu. Yang kedua, optimisme itu mampu mengalihkan pada hal positif ya. Optimisme ini ketika seorang mengalami hal negatif dalam hidupnya, dia itu akan mengaktifkan pola pikir yang baru ya. Dia akan mencari dari hal yang buruk yang terjadi ini, hal baiknya apa sih? Dari hal buruk yang terjadi ini, apa sih yang bisa saya ambil? Apa sih nilai yang bisa saya pelajari dari ini? Oke. Nah, dia juga berusaha mencari makna, sense making. Dia berusaha mencari makna ya, untuk mencari alasan di balik kemalangan dan menemukan manfaatnya. Contoh ya, Saudara, coba bayangkan. Ada seorang nih, orang kaya nih ya. Dia sudah ikut sebuah tender besar yang ketika dia masuk dia akan bisa dapat cuan gede. Lalu ternyata gagal. Gagal ternyata dia dalam ikut tender itu. Nah, orang yang optimis dia akan berfokus bukan pada jumlah uang yang hilang ketika dia masuk tender itu, tetapi dia akan berfokus pada, oh masih untunglah perusahaan saya masih ada. Dia mencari makna dalam hal itu. Mungkin kontrak tadi kalau saya masuk bisa berisiko. Mungkin nanti saya kena tipu, mungkin segala macam. Dan dia juga berusaha mencari manfaat yang bisa dia pelajari. Ya. Yang ketiga apa manfaat optimisme?
Optimisme ini tidak menggantungkan diri pada dukungan sosial. Artinya apa? Artinya orang yang optimis, mereka orang yang bertahan luar biasa. Ketika terjadi kesulitan, mereka bisa melawan rasa pesimisnya, yaitu bisa mendapat semangat hidup lagi. Beda kalau orang pesimis. Orang pesimis ketika mendapat kesulitan, dia butuh orang lain untuk ayolah, bangkitlah, ayo. Tapi kalau orang optimis, dia bisa bangkit dengan sendirinya, ya. Mereka nggak butuh tuh orang lain untuk menyemangatin dia. Dari diri dia sendiri, dia bisa untuk membangkitkan semangatnya. Kalau kita pelajari hal-hal tadi ya tentang optimisme, sebetulnya hal yang baik ya kan, Bapak Saudara? Optimis, jadi orang optimis. Hal yang baik, mengembangkan diri. Tetapi Alkitab mengajar kita bukan hanya optimis, melainkan pengharapan. Apa itu harapan? Apa itu hope? Ya. Pengharapan dalam bahasa Ibrani ada dua. Yang pertama adalah yakal, artinya to wait atau menunggu. Jadi ada sisi waktu di situ, menunggu. Dan yang kedua adalah kafah. Ya, kalau kafah ini arti harafiahnya adalah tali, Bapak Ibu. Makanya saya bawa tali ke depan ya. Arti harafiah kafah adalah tali. Tali yang ditegangkan untuk menunggu untuk dilepaskan, ya. Jadi kafah itu menanti dia dilepaskan dari suatu ketegangan. Contohnya apa, Bapak Saudara? Nabi Nuh. Ketika di Bahtera, dia terombang-ambing di air bah, dia terdampar di pegunungan. Kemudian dikatakan Tuhan sudah selesai nih dengan air bahnya. Lalu dia menutup semua saluran air samudera yang menyebabkan banjir. Dan air berangsur-angsur mulai surut. Tetapi nggak langsung surut begitu aja. Karena kan hujannya lama sekali. Jadi dia harus ngelihat. Dia keluar dari bahteranya. Dia buka langit-langit bahteranya. Dia cek keadaannya. Sorry. Berulang kali dia lakukan itu. Dia menunggu. Artinya dia yakal. Dia menunggu. Sampai waktunya benar-benar tiba. Ia pun keluar dari bahtera, ya. Yang kedua, Nabi Yesaya, ya. Nabi Yesaya ini menggambarkan Tuhan itu sebagai pengusaha kebun anggur, ya. Pengusaha kebun anggur yang kafah, yang menunggu kapan kebun anggurnya itu menghasilkan anggur, ya. Sementara Nabi Mika menggambarkan petani itu seperti seorang yang yakal dan kafah. Berharap ada embun pagi setiap pagi membasahi tanahnya, ya. Kata harapan ini bukan impian mengenai apa yang akan terjadi sama kita seperti optimisme tadi, tapi ini tentang antisipasi apa yang akan terjadi. Sesuatu yang benar-benar akan kejadian. Harapan secara teologis terhadap seorang pribadi, yaitu pribadi Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Nah, Bapak Saudara, terkadang harapan itu terjadi di tengah keadaan yang benar-benar sulit. Ya, berapa kali bangsa Israel di masa-masa nabi-nabi, mereka tuh benar-benar sudah dibuang, dijajah, mereka tidak punya harapan sama sekali. Tetapi harapan mereka hanya pada Tuhan. Ya. Nah, jadi Bapak Saudara, saya simpulkan jika optimisme adalah bagaimana manusia berharap dengan kekuatannya sendiri bahwa keadaan akan menjadi baik, bagaimana manusia memandang positif keadaan yang dialami. Harapan adalah ketika kita menunggu dan berusaha berpegang pada janji Tuhan. Nah, kita kembali lagi kepada ayat yang pertama tadi ya. Jadi, apa dasar dari pengharapan kita? Kalau dari ayat ini kita dapat jawabannya ya. Apa dasar dari pengharapan kita? Itu adalah iman ya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
Iman itu ibarat fondasi dari kita bisa bertahan dalam pengharapan, ya. Kalau kita baca dalam perikop di bawahnya dari Ibrani 11 ini ada banyak pahlawan-pahlawan iman. Saya akan bahas secara singkat masing-masingnya dan kita pelajari iman apa yang ada di situ. Yang pertama ada dikisahkan Habel, ya. Habel ini saya sebut iman dalam menyembah, ya. Ada 2 putra Adam. Kemarin saya habis ikut akad nikah, Bapak Saudara. Akad nikah secara Muslim dan saya jadi jubirnya. Jadi jubir. Jadi saya harus menyambut mempelai pria dan saya harus ngomong dalam bahasa Muslim lah ya, bahasa Arab gitu ya. Assalamualaikum gitu-gitu. Nah, saya dengerin si ustadznya ngomongnya begini. Hari ini sudah ada di depan kita 2 putra dan putri Adam. Kayak gitu ya. Saya nggak tahu kenapa disebutnya 2 putra putri Adam. Tapi kalau ini beneran putranya Adam. Habel ini anaknya Adam memang. 2 putranya Adam, Kain dan Habel. Mereka sama-sama tahu kalau mereka tuh harus membawa persembahan buat Tuhan. Tetapi kemudian Allah menolak persembahan Kain dan menerima persembahannya Habel. Ya mungkin kita berpikir, Tuhan kok curang sih? Kan Habel ini pekerjaannya berburu. Kalau Kain ini bercocok tanam, ya. Nah, dari kitab Ibrani 11 tadi ayat 4 itu dikatakan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan dan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat persembahan Habel ini benar ternyata adalah imannya. Sikap hatinya dalam memberikan persembahan, dalam menyembah Tuhan. Sikap hatinya, iman dia kepada Tuhan yang terbaik itulah yang dia persembahkan. Meskipun dia mempersembahkan daging, dia sembahkan daging yang tunggal. Anak tunggalnya disembahkan itu, persembahan ternaknya ya. Dan bagian lemaknya yang terbaik itu dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi kita lihat di sini hati Habel adalah hati yang menyembah. Hatinya itu hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi karena iman Habel, maka Tuhan membenarkan persembahan Habel. Tapi bagaimana dengan Kain? Terlihat nyata. Ketika persembahan Kain ditolak, Kain langsung apa? Marah, menggerutu. Berarti di hatinya nggak benar. Mungkin waktu dia mengerjakan, aduh, saya udah capek-capek ini, kerjain tanah ini, menggali setiap hari saya nimba air. Saya tiap hari harus cabutin rumput liar. Sekarang saya harus kasih persembahan. Saya mesti berburu lagi. Capek lah. Udahlah saya kasih singkong aja Tuhan. Masa Tuhan dikasih singkong? Emang Tuhan lagi diet dikasih singkong, ya kan? Kasih pisang aja deh gitu. Jadi kita lihat hati Kain ini mempersembahkan dengan tidak baik dan tanpa iman. Dia tidak percaya sama Tuhan. Begitu ia tahu persembahan nggak diterima, mukanya berubah dan dia berencana membunuh Habel. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejak awal kita harus memberikan. Kita harus tahu bahwa bagaimana kita memberikan yang terbaik buat Allah. Allah itu tidak ingin persembahan yang sekedarnya, ritual-ritual saja. Tetapi Allah ingin kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, itu yang kita pelajari dari Habel. Allah tidak ingin kita cuma hadir di gereja, dia ingin hati kita. Dia tidak ingin cuma persembahan uang saudara,
tapi Dia ingin setiap bagian dalam hidup kita, bukan cuma ketika kita persembahan di gereja, tapi ketika kita sedang bekerja di kantor, di sekolah, di kampus, dimanapun kita berada. Dia ingin menjadi dia bukan cuma pengen jadi prioritas, dia nggak pengen jadi nomor satu, ya, tapi dia pengen menjadi segalanya, pusat dalam setiap hidup kita, ya. Itulah esensi dari iman dalam menyembah, ya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah pusat dari segalanya, ya. Yang kedua, Bapak Saudara, kita lihat lagi. Tokoh yang dipelajari adalah Nuh. Nah, kalau Nuh ini saya sebut iman dalam bekerja, ya. Nuh ini hidup di tengah zaman orang yang nggak peduli sama Tuhan, ya. Nggak mau dengar firman Tuhan, nggak mau dengar aturan, hidup suka-suka, nggak melakukan firman Tuhan. Tetapi Nuh, dia itu pikirannya selalu memperhatikan Tuhan. Dia digerakkan oleh perasaan takut akan Tuhan, sehingga perbuatannya itu adalah selalu perbuatan yang selalu Tuhan perintahkan, ya. Kalau kita bayangkan di saat itu ketika Nuh membangun bahtera, itu nggak lagi musim hujan, Bapak Saudara. Lagi musim kering, tapi kok dia disuruh bangun bahtera. Bayangkan orang-orang sezamannya semua meledek Nuh. Ngapain bikin kapal, kamu mau jadi pelaut, ya, gitu kan? Ini nanti Tuhan menghukum kita. Wah, makin diledek dia, ya. Dan bertahun-tahun dia diledek, tapi dia tetap melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita tidak melibatkan Tuhan, ya, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan kita lebih mendengar omongan orang dibandingkan dengan firman Tuhan. Ya, saya alami sendiri, Bapak Saudara. Saya kan baru pindah kerja, Bapak Saudara, ya. Dan di kantor saya yang baru ini perusahaan multinasional, ya. Jadi saya punya tim regional itu di Singapura, ya. Tim regional di Singapura. Saya baru kerja 3 bulan. Nah, lalu tiba saatnya, ternyata ada satu bagian dalam pekerjaan saya, di mana saya itu harus mendefend, harus ibaratnya memberikan proposal, memberikan pertahanan terhadap produk-produk saya, ya. Jadi kalau di regional saya di Singapura, mereka itu nggak suka tuh ada reksadana yang size-nya kecil, misal cuma 20 miliar, 15 miliar, itu nggak suka. Tutup aja, tutup gitu. Nah, tapi orang sales saya maunya jangan, kalau ditutup nanti harus kasih tahu ke nasabah, nasabahnya marah, kenapa ditutup gitu kan. Jadi saya dalam waktu 3 bulan, saya stres banget, Bapak Saudara, ya. Kalau mungkin yang di pria lihat nih, Andreas nggak baca-baca Alkitab nih, saya stres ya. Itu luar biasa. Saya di orang regional salah satu tuh ngomong gini, "Hey Andreas, are you ready for the fund review? Ready? You sama siapa nanti? Mau mati sama siapa?" Begitu. Waduh, saya makin takut. Karena itu yang datang di review itu meskipun secara online, itu bos-bos semua yang mereka udah kerja di seluruh dunia lah, udah keliling. Saya dengan kemampuan bahasa Inggris saya yang seadanya ini, aduh, saya takut bener. Dan akhirnya tiba di saat itu, saya itu harus melakukan itu. Ya akhirnya, ya udahlah, mau gimana? Emang pekerjaannya begini, ya udah. Tetapi akhirnya waktu itu saya sadar ketika saya sedang mempersiapkan materinya, materi fund defense itu, saya dengerin firman akhirnya. Saya dengerin firman Tuhan, sebuah khotbah, dan dia berkata, firman itu yang saya dengar, di mana damai kamu berada? Ya, dia bilang begitu. Apakah damai kamu berada pada hal-hal lain eksternal, sama kekuatan kamu sendiri, sama finansial kamu, atau
kamu sudah meletakkan damai kamu sama Tuhan. Wah, di situ saya sadar ya bahwa damai sejahtera saya ternyata sudah hilang, dicuri si iblis. Ya, dan akhirnya di situ saya sadar dan saya berserah. Akhirnya sudah saya selesaikan materi saya tutup, udah saya nggak baca-baca lagi dan saya berserah sama Tuhan. Saya berkata, ya Tuhan, saya sudah mempersiapkan dengan baik seperti ini. Selanjutnya kita berserah sama Tuhan, ya seperti itu. Dan akhirnya terjadilah itu, ya conference call dengan orang Singapura, dan wah ternyata setengah jam berlalu dengan baik ya, dan akhirnya berhasil semua dipertahankan ya. Nah begitu, jadi kadangkala kita tuh hilang damai sejahtera karena apa? Ketika kita bekerja, kita tuh tidak menempatkan damai kita pada Tuhan. Ketika kita belajar di kampus, aduh aku takut. Damai sejahtera kita hilang. Karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Dari awal kita nggak libatin Tuhan. Dari awal kita mau pegang sendiri semuanya. Jadinya akibatnya apa? Damai kita hilang, Bapak Ibu Saudara. Bahkan omongan orang, omongan dari luar itu yang justru kita dengarkan. Kita tidak mau dengerin firman Tuhan. Ya, saudara, belajarlah untuk kita tetap harus selalu melibatkan Allah dalam setiap pekerjaan kita. Berikutnya adalah Abraham, ya. Abraham ini saya sebut iman yang menunggu, iman dalam penantian, ya, iman dalam penantian. Allah menjanjikan putra kepada Abraham dan Sarah. Tetapi mereka harus menunggu 25 tahun untuk mereka bisa mendapatkan putra itu. Menunggu itu adalah hal yang paling sulit. Ya Bapak Saudara, benar nggak? Menunggu itu hal yang sulit ya. Kalau kita dijanjikan apalagi, ya kalau misalkan dia bilang, janji deh, nanti kalau kamu dapat nilai 100, papi akan belikan kamu es cendol. Wah, kalau itu sih nggak ditunggu-tunggu, itu mah udah lupa. Tapi kalau janji deh, kalau nilai kamu 100, papi akan belikan kamu itu motor Astrea. Astrea bebek. Dia juga nggak mau. Tapi kalau janji yang manis, janji yang dinanti-nantikan, Abraham dan Sarah ini nggak punya anak. Dijanjikan kamu akan punya keturunan, keturunanmu seperti bintang di langit. Tapi sekarang udah 25 tahun Abraham dan Sarah sudah jadi kakek nenek ya. Sudah tua seperti nenek-nenek kakek-kakek. Kapan? Menunggu itu adalah hal yang sulit. Tetapi iman yang sejati mampu menantikan penggenapan Allah untuk penggenapan tujuan Allah ya. Sementara kita menunggu, kita harus taat ya. Nah, inilah iman Abraham, iman dalam menunggu. Sambil dia menunggu pemenuhan janji Allah, dia taat, Bapak Saudara. Pertama, dia taat ketika dia harus pergi, disuruh pergi dari kampungnya. Dia taat, dia pergi, ya. Dia tinggal di negeri asing. Dia tinggal di tempat yang tidak dia kenal, ngikut kata Allah, ya. Dia tadinya penyembah berhala, tapi dia harus ikut kata Allah yang tidak dia kenal ini. Tapi dia ikutin, ya, dia taat. Dia juga taat ketika Abraham dan Sarah sudah terlalu tua punya anak. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Bagaimana bisa terjadi? Tapi dia tetap taat, percaya bahwa yakin bahwa kehendak Allah akan digenapi. Akhirnya Abraham juga taat kepada Allah ketika dia tidak tahu kenapa Allah memerintahkannya untuk mengorbankan putranya. Ya, padahal putranya ini adalah putra yang Tuhan janjikan, tapi Tuhan suruh untuk korbankanlah putramu ini. Ya, ujian iman menjadi lebih sulit ketika kita berjalan bersama Allah, tetapi upahnya jauh lebih indah. Ya. Berikutnya, Bapak Saudara, ada lagi dalam perikop di Ibrani 11 dikatakan tentang Musa.
Musa iman dalam peperangan, ya. Musa itu berperang untuk melawan hidup dalam dosa. Karena Musa sebelumnya dia itu berada dalam istana Firaun. Dia hidup enak sekali di istana Firaun. Dia menjadi putra angkat putri Mesir. Dia bisa hidup nyaman di istana, tapi akhirnya imannya mendorong dia untuk menolak kehidupan itu, dan dia mengidentifikasikan diri dengan umat Allah, umat Israel yang sedang menderita. Bisa saja tuh Musa itu memilih, udah saya mah sama bangsa Mesir aja lah, saya nggak mau ikut-ikutan susah kayak orang Israel. Tetapi akhirnya dia memilih, karena imannya dia memilih untuk menjadi seperti bangsa Israel, ya. Bapak Ibu Saudara, karena dia beriman sama Tuhan, dia memilih untuk menolak hidup dalam dosa, Allah memberi upah kepadanya, yaitu apa? Daya tahan dan keberanian, ya. Daya tahan dan keberanian itu adalah upah dari imannya, ya. Ketika dia menolak untuk hidup sebagai putra angkat dari putri Mesir, Allah memberikan dia upahnya, yaitu daya tahan dan keberanian untuk menghadapi Firaun, untuk menghadapi bangsa Israel. Tadinya dia orang yang nggak berani, ngomong aja nggak bisa, gelagapan. Kira Allah memberikan dia daya tahan dan keberanian. Musa menjadi orang yang sangat kuat. Musa menjadi orang yang sangat berani. Dia menjadi orang yang bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Raja Daud menulis dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Saudara, seringkali kita dalam hidup, kita dihadapkan pada peperangan-peperangan, ya. Peperangan di mana kita harus hadapin, jangan kita hindarin. Kita harus hadapi. Dan kalau kita punya iman seperti Musa, iman untuk berperang, maka dikatakan di sini Allah akan menyertai kalau kita mau berperang bersama Dia, ya. Kita akan mengalami apa itu namanya jalan dalam lembah kekelaman, tapi nggak takut bahaya, ya. Siapa di sini kalau jalan dalam tempat yang gelap suka takut? Ya, saya. Ya, saya takut kalau jalan tempat gelap. Ya kan? Nah, tapi sini katakan berjalan dalam lembah kekelaman itu bukan cuma gelap, Bapak Saudara, tapi banyak perampoknya. Katakan, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Luar biasa. Amin, Bapak Saudara. Itulah Allah kita. Pelajaran iman yang terakhir yang mau saya bawakan adalah Yosua. Iman dalam kemenangan. Musa tidak berhasil masuk ke dalam tanah perjanjian. Sampai akhirnya satu generasi itu semuanya habis, ya, di padang gurun. Sekarang tersisa tinggal Yosua dan Kaleb saja untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, bayangkan Yosua Kaleb itu memimpin generasi yang nggak ngerti tentang apapun janji Tuhan. Mereka udah lahirnya di padang gurun. Mereka itu mungkin berpikir bahwa saya ini adalah anak padang gurun. Yang ngerti tentang tanah perjanjian itu cuma Yosua sama Kaleb. Dan hari itu Yosua mendapat firman bahwa Allah akan memberikan kepada Yosua tanah perjanjian. Wah, Yosua udah tua, Saudara. Yosua udah nggak muda lagi. Umurnya mungkin udah 80 plus. Kaleb lebih tua lagi si Kaleb ini, ya. Dari sudut pandang manusia sangat sulit untuk mereka bisa mengalahkan kota Yeriko yang begitu
tebal tembok-temboknya, ya. Tetapi ujian pertama adalah mereka harus menyeberangi Sungai Yordan, ya. Sungai Yordan yang lebar, yang arusnya deras, dia membawa banyak rakyat di belakangnya. Itulah ujian pertama. Dan tapi karena Yosua, ia memiliki iman sama seperti Musa, dia melewati Sungai Yordan itu, ya, dan dia melihat bahwa Sungai Yordan terbelah menjadi dua, ya. Disitulah dia akhirnya merasakan bagaimana Tuhan benar-benar akan menyerahkan kota Kanaan, bangsa Kanaan, ya. Nah, iman akan selalu memandang ke depan, ya. Orang-orang ini yang tadi saya sebutkan, Habel, Nuh, Abraham, Musa, Yosua, mereka berjalan dalam iman karena mereka memandang ke depan. Ada janji Tuhan di situ. Ya. Mereka itu ingin menikmati janji Tuhan. Oleh karena itu, untuk kita bisa bertahan dalam pengharapan sejati, kita harus menjadikan iman bukan sekedar keyakinan, pengetahuan, knowledge yang ada di kepala, tetapi iman harus bertumbuh, yaitu apa? Mempercayakan hidup kita sepenuhnya dan bertumbuh dalam pengenalan akan firman, ya. Jadi Bapak Saudara, kalau Anda ingin tetap bertahan dalam pengharapan, iman kita tuh harus bertumbuh, ya. Iman kita harus bertumbuh. Bukan cuma sekedar mengenal, tetapi boleh memiliki iman yang sepenuhnya, ya. Pertama dia harus mengenal Tuhan dan lalu kemudian mengalami Tuhan. Dia harus menyerahkan dirinya seluruhnya ke tangan Tuhan. 1 Yohanes 13 ayat 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 14. 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 14 dikatakan, Rasul Yohanes menulis, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, Bapak Saudara, kita sebagai anak Tuhan memiliki pengharapan yang luar biasa karena iman kita kepada Allah. Kita percaya bahwa hidup kita itu bukan cuma di dunia saja, tetapi kita punya hidup yang kekal yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui pengorbanan di kayu salib. Dan oleh karena itu ketika kita berdoa, kita juga berdoa dengan iman kita. Ya, ketika kita meminta, kita juga meminta sesuai dengan kehendaknya. Itulah bagaimana supaya iman kita bisa bertumbuh, pengharapan itu bisa tetap kita pegang. Ya, saya minta Bro Iman boleh maju ke depan. Saya akan ilustrasikan tentang pengharapan. Tadi dikatakan bahwa pengharapan, kafah itu adalah tali, ya, dan juga tali yang tegang, ya. Kusut ya. Nggak apa nih, yang segini aja. Nih, pegang ya. Nah, ketika kita sedang berharap, pengharapan sama Tuhan, berharap sama Tuhan itu artinya begini. Pegang yang kenceng. Ya, kenceng aja, ditahan aja di satu. Ya, di sini aja. Ya, ada situ ya. Nah, Bapak Saudara, berharap artinya kita mau bertahan, ya, di tengah tekanan. Berharap. Kita percaya bahwa
di ujung Tuhan itu pasti suatu hari akan melepaskan tegangan itu. Nah, keadaan kita saat ini mungkin tidak berubah, Bapak Saudara. Keadaan kita saat ini mungkin nggak berubah, tetapi yang membuat kita bertahan dalam pengharapan ini, dalam tegangnya tali ini, yaitu apa? Iman kita tadi. Oleh karena itu kita harus punya iman yang bertumbuh supaya kita bertahan. Saya percaya bahwa suatu hari doa saya pasti dijawab. Suatu hari pasti Tuhan akan melepaskan saya. Dan sampai Tuhan berkata, sudah selesai, barulah nanti kita akan menerima kelepasan dari Tuhan. Itulah yang dinamakan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bro Iman ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengharapan sama Tuhan itu membuat kita damai. Tadi saya katakan kita damai. Kita memiliki rest di dalam Dia. Optimisme akan berkata kepada diri kita sendiri, suatu hari ini pasti jadi baik, suatu hari ini pasti akan jadi lebih baik dari sekarang ya. Kita hanya mengandalkan diri sendiri, tapi pengharapan dari Tuhan, meskipun yang terjadi tidak baik, meskipun apa yang terjadi mengecewakan, faktanya tidak sesuai yang saya inginkan, tetapi saya mau tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap ada di tahtanya ya. Optimisme menempatkan kita di tengah segalanya, tetapi pengharapan menempatkan Allah di pusat atas segalanya ya. Pengharapan dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan apa? Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan kita di dalam Tuhan bukanlah optimisme semata, tetapi adalah sebuah harapan yang kekal, yang kokoh, yang membuat kita mampu bertahan, yang membuat kita mampu berharap selalu kepada Tuhan. Pandangan kita bukanlah pada keadaan kita saat ini, tetapi kepada Allah. Saudaraku, keadaan mungkin sekarang makin sulit, keadaan mungkin makin genting, keadaan mungkin makin menakutkan. Saya musik boleh ke depan, tetapi pengharapan kita tidak boleh runtuh. Amin. Keadaan boleh semakin susah, keadaan boleh menjadi semakin sulit, ruwet dalam hidup kita, tetapi pengharapan kita tak boleh runtuh, ya. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang setia. Buat kalian yang masih muda, ya, kalian jangan cuma mengandalkan optimisme berapi-api. Yes, pasti bisa. Yes, we can. Belajarlah untuk kita boleh berharap sama Allah. Karena kalau kalian mengandalkan kekuatan sendiri, akan dikecewakan. Tetapi kalau kita berharap sama Allah, meskipun keadaanmu tidak berubah, tetapi percayalah Allah tetap ada di sana. Dia punya sesuatu hal yang lebih baik buat kita. Dia punya sesuatu hal yang lebih daripada yang kita pikirkan, yaitu apa? Keselamatan yang sudah Dia sediakan buat kita. Amin. Kita naikkan pujian tadi, Immanuel, Allah besertaku. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan
Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan. Bapak, mungkin saat ini kami sedang berada dalam kondisi yang tidak punya harapan. Tapi kami percaya Tuhan, hal itu tidaklah benar. Karena ketika kami berada di dalam Tuhan, kami menyatu dengan Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan, selalu ada harapan. Dan harapan itu bukan pada hal yang sementara Tuhan. Kami percaya bahwa harapan itu pada suatu yang kuat, yang kokoh, yaitu pada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan dalam hidup kami, iman kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Iman kami boleh memimpin kami untuk kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Dan dengan itu iman kami bisa bertumbuh dan kami memiliki pengharapan yang tidak pernah runtuh. Karena kami percaya Engkau Allah setia, bahwa Engkau Allah akan terus bersama kami. Tuhan, ajar kami melihat bukan hanya pada apa yang ada saat ini Tuhan. Ajar kami untuk melihat, memandang ke surga, bahwa disitulah pengharapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau tilik hidup mereka satu persatu. Kau berikan iman yang kuat dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Iman yang mampu bertahan. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, firman yang luar biasa ya.